Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Ghufron? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat ya Ghufron ya. Baik. Bagaimana kabarnya Aminah? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Abdul Hafidz, bagaimana kabarnya? Siap Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Semua sehat-sehat semuanya. Dan tentunya Ustadz berharap ya kalian semuanya selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mendapatkan keutamaan orang-orang atau anak-anak yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran, agar kita semua menjadi anak-anak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah? Saya. Semua. Saya. Coba kalau seandainya teman-teman kalau di sekolah, ya di kelas, kemudian ustazahnya mengatakan, Aminah yang terbaik di antara semua siswa yang ada di kelas ini. Ghufron adalah siswa yang terbaik di antara semua siswa yang ada di sekolah ini. Abdul Hafidz adalah anak yang terbaik di sekolah ini. Itu baru ustazah yang bilang atau guru di sekolah yang bilang. Kita sudah senang, Abi sama Umi sudah senang. Nah, ternyata teman-teman, kita tidak perlu ya menunggu ustadz atau ustazah atau guru-guru kita di sekolah mengatakan kita yang terbaik. Tapi kalau seandainya teman-teman semua ya terus belajar Al-Quran, ya terus bersama dengan Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan ini, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang terbaik, bukan di mata manusia. Bukan ustadzah yang bilang, bukan ustadz yang bilang, bukan Abi Umi yang bilang, bukan manusia yang bilang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita akan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu makharijul huruf, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah mempelajari makhraj huruf yang ketiga. Ada yang masih ingat tidak apa makhraj yang ketiga? Yang pertama. Alisan. Masya Allah. Yang pertama apa? Yang pertama. Makhraj yang pertama apa? Jauh. Al-jauf. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian makhraj yang kedua apa? Al-haq. Al-halq. Barakallahu fikum. Kemudian makhraj yang ketiga apa? Al-lisan. Al-lisan. Teman-teman masih ingat tidak kalau makhraj al-lisan itu terbagi menjadi berapa tempat? 4. Al-lisan. Oh ya, bagiannya ya, bagian lisan terbagi menjadi 4, betul. Oke, kita bicara bagian dulu. Bagian lisan terbagi menjadi 4. Bagian yang pertama apa? Di lidah? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Bagian yang kedua? Tengah lidah. Tengah lidah. Bagian yang ketiga? Ujung lidah. Ujung lidah. Bagian yang keempat? Tepi lidah. Masya Allah. Nah, dari 4 bagian ini, ya, makhraj al-lisan itu terbagi menjadi berapa tempat keluarnya huruf? 10. Nah, di pertemuan terakhir kita sudah belajar 2 tempat keluarnya huruf. Betul ya?
Apa itu yang dua? Nah, yang dua itu adalah berada di pangkal tenggorokan. Tempat yang pertama ada huruf qaf. Apa namanya? Tempat keluarnya di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Yang lunak. Ini, Masya Allah. Ini makhraj yang pertama di alisan. Kemudian makhraj yang kedua di alisan adalah di pangkal lidah, maju sedikit setelah huruf qaf, kemudian bertemu dengan langit-langit Keras. yang keras. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kita sudah belajar dua tempat ya teman-teman ya. Sekarang kita akan melanjutkan makhraj yang ketiga atau tempat keluar huruf yang ketiga yang ada di alisan. Apa itu? Namanya wasatul lisan. Apa teman-teman namanya? Wasatul lisan. Ahsan. Namanya adalah makhraj yang ketiga itu wasatul lisan. Apa itu wasatul lisan, Ustadz? Nah, wasatul lisan itu artinya tengah lidah. Apa artinya wasatul lisan, teman-teman? Tengah lidah. Masya Allah, betul sekali. Ya, jadi artinya wasatul lisan itu tengah lidah. Tengah lidah, teman-teman, itu ada 3 huruf. Ya, perhatikan. Ya, makhraj yang ada di tengah lidah itu memiliki 3 huruf. Ya, Ustadz baru tengah lidah menyentuh 3 huruf ini. Ya, tengah lidah menyentuh di bagian apa? Nah, teman-teman, tengah lidah ini, ya, tengah lidah kita itu menyentuh atau terangkat ke atas, ya, bertemu dengan langit-langit. Tengah lidah kita, ya, saat mengucapkan 3 huruf ini, yaitu yang pertama huruf jim, kemudian yang kedua huruf shin, kemudian yang ketiga adalah huruf ya. Nah, ketiga huruf ini ketika kita mengucapkan, maka keluarnya atau tempat keluarnya itu berada di tengah lidah. Nah, tengah lidah bertemu dengan apa teman-teman tadi? Bertemu dengan apa? Langit-langit. Masya Allah, betul sekali. Jadi tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, ada berapa huruf di tengah lidah? 3. 3. Apa semua? Jim. Huruf jim. Kemudian? Ya. Masya Allah. Coba Ustadz tanya satu-satu ya. Ustadz mau tanya dulu Ghufron. Ghufron, ada berapa huruf yang keluar di wasatul lisan atau di tengah lidah, Ghufron? 3. 3. Yang pertama apa? Jim. Huruf jim, ahsan. Yang kedua? Shin. Huruf shin. Yang ketiga? Ya. Huruf ya, ahsantum, ghufron. Kemudian Aminah, Ustadz mau tanya dulu Aminah. Aminah, makhraj yang ketiga itu al-lisan. Al-lisan itu makhraj yang ketiganya adalah tengah lidah, wasatul lisan. Nah, di wasatul lisan itu ada berapa huruf yang keluar dari situ? 3. 3. Apa yang pertama? Jim. Huruf jim. Yang kedua? Shin. Huruf shin. Yang ketiga? Ya. Huruf ya. Barakallahu fiik. Abdul Hafiz, tengah lidah ada berapa huruf yang keluar dari situ? Tiga. Ahsan Abdul Hafiz. Ada 3. Apa saja yang keluar dari situ Abdul Hafiz? Yang pertama itu huruf jim. Ahsan. Yang kedua itu huruf shin. Ahsan. Yang ketiga itu huruf ya. Ahsan tuh, Masya Allah. Semua sudah bisa tahu ya, ternyata tengah lidah itu ada 3 huruf. Ya, jadi di tengah lidah itu ada berapa huruf yang keluar dari situ?
Maka jawabannya di tengah lidah kita itu ada 3 huruf. Yang pertama ada huruf jim, yang kedua ada huruf shin, dan yang ketiga ada huruf ya. Tengah lidah bertemu dengan apa teman-teman? Halo? Tengah lidah bertemu dengan apa? Bertemu dengan langit-langit. Nah, sekarang ada sedikit perbedaan ya, Ustadz akan jelaskan. Perhatikan teman-teman di layar ya. Jadi, saat kita mengucapkan huruf dari huruf jim, kemudian huruf shin, kemudian huruf ya, itu ada sedikit perbedaan ternyata. Ustadz, apa perbedaannya? Nah, maka perbedaannya yang pertama, huruf jim ketika mengucapkan huruf jim dari tengah lidah, maka pastikan tengah lidah kita itu menempel di langit-langit. Ya, jadi ja, aja itu menempel dengan sempurna. Ya, ditekan. Ya, kita punya tengah lidah saat mengucapkan huruf jim. Nah, ya. Aduh, tunggu dulu. Kenapa sudah di sana? Tunggu dulu ya. Baik. Ya, teman-teman jangan lupa coret-coret ya. Kita lihat dulu penjelasannya Ustadz. Nah, Ustadz ulangi. Jadi, huruf jim ini teman-teman, ya saat mengucapkan huruf jim, maka kita punya tengah lidah itu menempel di langit-langit. Betul-betul bertemu, terangkat kita punya tengah lidah, kemudian menempel di langit-langit. Itu huruf jim. Ustadz, bagaimana kalau huruf shin? Nah, ternyata kalau huruf shin itu tengah lidahnya hanya terangkat saja. Sya, asya, tapi tidak menempel di langit-langit. Ya, ini gambarnya, teman-teman lihat ya. Ini lidah, kemudian ini ada langit-langit. Jadi masih ada celah sedikit. Ya, kalau huruf jim ini itu menempel. Ya, kita punya tengah lidah betul-betul menempel di langit-langit. Adapun untuk huruf shin, tengah lidah kita hanya terangkat ke atas, tapi tidak menempel. Ya, tidak menempel. Masih ada sedikit celah ya untuk huruf shin. Kemudian untuk huruf ya bagaimana Ustadz? Nah, untuk huruf ya sama juga dengan huruf shin. Ya, untuk huruf ya itu dia tengah lidah kita tidak menempel, teman-teman. Kemudian bedanya ya dengan huruf shin, huruf ya ini celahnya jauh lebih besar. Nah, ya, lebih banyak celahnya daripada huruf shin. Tapi sama-sama untuk huruf shin dan huruf ya itu kita punya tengah lidah hanya terangkat ke atas, tidak sampai menempel, hanya terangkat ke atas ya ke arah langit-langit, tapi tidak sampai menempel dengan langit-langit bagian atas ya. Jadi yang menempel dari ketiga huruf ini teman-teman, hanya huruf apa yang menempel di langit-langit tengah lidah kita? Ya. Hanya huruf jim. Ahsantum ya. Jadi dari ketiga huruf yang berada di tengah lidah yaitu huruf jim, huruf shin, huruf ya, ternyata yang menempel hanya ada satu huruf yaitu huruf jim. Adapun huruf shin dan huruf ya itu tengah lidah hanya terangkat ke atas saja. Begini ya, tidak menempel di langit-langit ya. Baik, coba sekarang Ustadz mau tanya. Ghufron. Ghufron huruf apa di tengah lidah yang menempel dengan langit-langit? Jim.
huruf jim. Ustadz mau tanya Aminah. Aminah, huruf shin itu ketika mengucapkan huruf shin menempel tidak tengah lidah kita di langit-langit? Tidak. Tidak menempel. Ahsan. Abdul Hafiz, huruf ya saat mengucapkan huruf tersebut menempel tidak tengah lidah kita dengan langit-langit? Tidak, tidak menempel. Ahsan tuh, masya Allah, barakallahu fiik. Coba perhatikan Ustadz, ya kita coba ucapkan huruf jim, ditasydidkan, ya ditasydidkan. Aja, terasa tidak tengah lidah? Coba sama-sama ikuti Ustadz ya. Aja. Jadi betul-betul harus terasa kita punya tengah lidah menempel di langit-langit. Karena huruf jim itu tengah lidah kita menempel bertemu dengan langit-langit. Gitu. Coba sekali lagi sama-sama. Harus dirasakan itu tengah lidahnya ya. Harus terasa bahwa tengah lidah kita itu betul-betul menempel. Ya, betul-betul menempel di langit-langit. Coba. Aja. Aja. Sama-sama. Aja. 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 Ahsan. Sekarang huruf shin. Kalau shin menempel tidak tengah lidahnya di langit-langit? Tidak. Tidak. Asya. 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 Kemudian kalau huruf shin itu nanti insya Allah kalau seandainya teman-teman nanti setelah menyelesaikan makharijul huruf kita akan belajar sifat. Nanti huruf shin itu dia punya sifat namanya tafashi, di mana harus dialirkan nafas di dalam mulut kita. Ya, nanti insya Allah kalau saat ini teman-teman masih mau belajar sama Ustadz, kita lanjut setelah materi makharijul huruf supaya bisa lebih menyempurnakan pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Jadi dialirkan ya nafasnya di dalam mulut. Asya yang deras. Asya. Coba. Ahsan. Asya. Asya. Ahsan. Kemudian huruf ya. Ayya. Ayya. Lagi. Ayya. Ayya. Baik. Sekarang Ustadz mudah satu-satu ya. Kita lihat untuk prakteknya. Baik. Ustadz mau dari Ghufron. Ghufron. Silahkan dibaca. Ja, ja, ja. Nah, silahkan. Ja, ja, ja. Ulangi. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ahsan. Sekarang kasroh. Ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Hati-hati miring ya. Jangan ji disempurnakan ke huruf i. Ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Sekali lagi ditekan tengah lidahnya betul-betul harus menempel di langit-langit. Ulangi. Ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Ahsan. Ju, ju, ju. Ju, ju, ju. Ahsan. Aj, Aj, aj. aj. Ahsan. Sekarang huruf shin. Ulangi. Jangan sampai aj, aj. Begitu ya. Aj. Begitu. Coba ulangi. Aj. 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 Jangan sampai ada suara pantulannya itu berbunyi c, ac, ac. Begitu. Jadi huruf j. Ya. Sehingganya tengah lidah itu betul-betul harus menekan di langit-langit. Aj. Coba aj. Ahsan begitu ya. Jangan sampai aj. Aj ya. Jadi harus aj begitu. Ahsan. Sekarang huruf shin.
Ikuti Ustadz. Sya, sya, sya. Sya, sya, sya. Baik. Jangan sampai syia. Syia, syia, syia. Ah, begitu. Jangan ya. Harus apa? Ada dulu suaranya, aliran suaranya dimunculkan dulu saat mengucapkan huruf shin. Ya. Harus deras dulu suaranya. Sya, sya, sya. Coba. Ya, sya, sya. Nah, itu hampir. Sekali lagi. Sya. Coba. Sya, Lagi. Sya. sya, Sekali lagi. Sya. sya, Sya. sya. Masih kurang dialirkan nafasnya di dalam mulut. Seperti kalau Gufron mau usir ayam. Punya ayam tidak Gufron di rumah? Tidak, Punya? tidak. Oh tidak. Atau kalau ingin mengusir mungkin kucing yang masuk ke dalam rumah, langsung itu mengusir kan. Itu kasih alir ya, dialirkan nafasnya. Jadi begitu ya. Coba ulangi ya. Sya, sya, sya. Sya, sya, sya. Nah, ahsantum begitu ya. Kemudian shi, shi, shi. Shi, shi, shi. Ahsan. Shu, shu, shu. Shu, shu, shu. Ahsan. Sekarang sukunnya ash. Ash, Ash. ash. Ahsan. Sekarang huruf ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahsan. Bagus huruf ya-nya. Yi, yi, yi. Yi, yi, yi. Hati-hati ke ye. Harus ke i. Yi, yi, yi. Yi, yi, yi. Ahsan. Sekarang dhammah. Yu, yu, yu. Yu, yu, yu. Ahsan. Sekarang sukun. Ai. Ai. Ahsan. Sekarang kita gabung semua. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Ahsan. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ja, shi, yu. Ja, shi, yu. Masya Allah, ahsan, bagus, gufron ya. Nah, setiap huruf-huruf yang sudah Ustadz perbaiki, itu harus gufron jaga. Selalu diulang-ulang terus bagaimana cara mengucapkan huruf tersebut. Supaya ketika nanti gufron ya sudah, ketika sudah mengaji, itu lebih indah, lebih bagus bacaannya gufron. Kenapa? Karena sudah belajar makharijul huruf, cara mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Jadi selalu diingat ya Gufron ya. Barakallahu fiik. Sekarang kita lanjut ke Aminah. Aminah, dengarkan Ustadz kemudian diikuti ya. Huruf jim. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Ahsan. Coba ulangi sekali lagi. Ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Ahsan. Ju, ju, ju. Ju, ju, ju. Ahsan. Sekarang sukun aj. Aj, Sekali lagi aj. aj. Ahsan. Sekarang huruf shin. Sya, sya, sya. Sya, sya, sya. Lebih tambah lagi derasnya. Baru ketika mau mengucapkan huruf shin, dialirkan dulu. Ya.
Sya, sya, sya. Sya, sya, sya. Huruf sya, ulas sekali lagi, hampir tadi. Sya, Sya, ahsan. Shi, shi, shi. shi, shi, shi. Ahsan. Shu, shu, shu. Shu, shu, shu. Ahsan. Sekarang yang sukun. Ash. Ash. Ahsan. Masya Allah. Sekarang huruf ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahsan. Yi, yi, yi. Yi, yi. Ahsan. Yu, yu, yu. Yu, yu, yu. Sukun. Ai, Ai, ai. ai. Ahsan. Sekarang digabung semua ya. Jajiju. Jadi, ju. Shashishu. Ya, si, su. Tambahkan lagi aliran nafasnya, suara nafasnya dalam mulut. Shashishu. Ya, si, su. Ahsan. Yayiyu. Ya, jiu. Jashiyu. Ya, siu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, bagus. Aminah ya, mengucapkan huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Ya, tapi yang perlu Aminah ingat-ingat, tapi sudah bagus tadi ketika diperbaiki, adalah saat mengucapkan huruf shin. Jadi saat mengucapkan huruf shin, usahakan itu harus ada aliran nafas yang deras di dalam mulut. Shh, gitu ya. Seperti kalau tadi Ustadz sampaikan kepada Gufron, kalau kita mau mengusir ayam, mengusir kucing atau yang lainnya, shh, 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 shh. Begitu ya. Jadi harus deras. Ahsantum, Amina, barakallahu fiik. Sekarang kita lanjut ke Abdul Hafidh. Naam. Abdul Hafidh, tafadhol. Sekarang kita akan baca huruf jim dulu. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ahsan. Sekali lagi. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ahsan. Ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Ahsan. Masya Allah. Dhamma. Ju, ju, ju. Ju, ju, ju. Ahsan. Sekarang sukun. Aj. Aj. Ahsan. Masya Allah. Sekarang huruf shin. Sha, sha, sha. Sya, sya, sya. Ahsan. Sekarang yang berharokat kasrah. Shi, shi, shi. Si, si, si. Masih kurang tadi? Masih kurang? Shi, shi, shi. Si, si, si. Ahsan. Sekarang doma. Shu, Su, shu, shu. su, su, su. Ahsan. Sekarang yang sukun. Ash. Ash. Ahsan. Sekarang huruf ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahsan. Yi, yi, yi. Yi, yi, yi. Yu, yu, yu. Yu, 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 yu. Ai. Ai. Ahsan.
Jajiju. Jajiju. Shashishu. Shashishu. Yayiyu. Yayu. Hati-hati. Ditekan yayiyu. Yayu. Ahsan. Jashiyu. Jashiyu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagus untuk Abdul Hafiz. Sekarang kita beranjak ke Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah, bagaimana kabarnya? Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Muhammad Abdillah, jadi hari ini kita sedang mempelajari makhraj huruf yang ketiga. Ya, apa itu makhraj huruf yang ketiga? Yaitu al-lisan. Nah, di al-lisan kita sudah belajar tentang makhraj al-lisan. Jadi makhraj al-lisan itu terbagi menjadi 10 ya. Yang pertama dan yang kedua itu ada huruf qaf dan huruf kaf. Nah, sekarang kita sedang mempelajari makhraj atau tempat keluar huruf pada al-lisan yang ketiga yang namanya adalah wasatul lisan. Apa Muhammad Abdillah namanya? Wasatul lisan. Nah, apa itu wasatul lisan? Wasatul lisan itu adalah tengah lidah. Apa? Tengah lidah. Nah, di tengah lidah teman Muhammad Abdillah dan teman-teman semuanya itu ada 3 huruf. Yang pertama ada huruf jim, yang kedua ada huruf shin, yang ketiga ada huruf ya. Ustadz, bagaimana cara mengucapkannya tengah lidah itu? Nah, caranya adalah tengah lidah kita itu terangkat ke atas, ya, bertemu dengan langit-langit. Hanya saja huruf jim itu betul-betul bertemunya dengan menempel. Huruf jim bertemu, tengah lidahnya menempel dengan langit-langit. Kalau untuk huruf shin dan huruf ya, dia terangkat ke atas tengah lidahnya, tapi tidak menempel, ya, masih diberikan sedikit celah, ya, untuk aliran nafas, ya, untuk huruf shin dan huruf ya, ya. Bisa dipahami untuk Muhammad Abdillah ya, makhraj yang ketiga. Muhammad Abdillah paham nggak? Paham ya? Makhraj yang ketiga. Baik, Ustadz mau tanya Muhammad Abdillah, makhraj yang ada di wasatul lisan atau tengah lidah itu ada berapa huruf? 3. Ada 3. Apa yang pertama? Ada huruf apa yang Jim. pertama? Huruf jim. Jim. Ahsan. Yang kedua huruf apa? Shin. Huruf shin. Ahsan. Yang ketiga huruf apa? Ya. Huruf ya, barakallahu fiik. Jadi ada 3 huruf yang ada di tengah lidah. Huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Kalau huruf jim, tengah lidahnya menempel tidak ke langit-langit. Menempel. Kalau huruf shin, tengah lidahnya menempel tidak di langit-langit. Tidak. Tidak. Huruf ya menempel tidak di langit-langit. Tidak. Tidak, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi, ya, betul sekali. Ya, untuk ketiga huruf ini, ya, untuk ketiga huruf yang ada di wasatul lisan atau di tengah lidah, yang menempel itu hanya huruf jim. Adapun huruf shin dan huruf ya itu tidak menempel, ya. Untuk huruf shin dan huruf ya itu tidak menempel tengah lidahnya di langit-langit, ya. Jadi yang menempel hanya huruf jim, huruf shin dan huruf ya itu tidak menempel. Baik ya. Sekarang Muhammad Abdillah kita coba praktekkan ya. Baik, Muhammad Abdillah dengar Ustadz, dengarkan Ustadz kemudian diikuti ya. Sekarang huruf jim yang berharokat fathah. Ja, ja, ja. Silahkan.
Ya, ja, ja. Baik, lebih dibuka lagi. Coba. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Lagi. Ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Ahsan. Sekarang ju, ju, ju. Ju, ju, ju. Sekarang sukun. Aj, Aj, aj. aj. Nah, sekarang huruf shin ya. Sya, sya, sya. Sha, sha, sha. Ahsan. Shi, shi, shi. Shi, shi, shi. Shu, shu, shu. Shu, shu, shu. Ahsan. Sekarang sukun. Ash. Ash. Masya Allah. Sekarang huruf ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Baik, ditipiskan. Jangan ditebalkan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahsan. Yi, yi, yi. Yi, yi, yi. Ahsan. Yu, yu, yu. Yu, yu, yu. Ai. Ai. Ahsan. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ja, shi, yu. Ja, shi, yu. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya Muhammad Abdillah. Baik, Alhamdulillah. Kita sudah praktek untuk makhraj yang ada di al-lisan, tepatnya yang berada di wasatul lisan. Sekarang kita murojaah dulu. Ustadz mau tanya, ghufron, makhraj yang ketiga yang berada di al-lisan itu apa namanya? Makhraj atau tempat keluar huruf yang ketiga yang ada di al-lisan. Sudah makhraj yang rinci ini ya, yang khusus. Al-lisan kan makhraj yang ketiga. Sekarang Ustaz tanya, makhraj yang ketiga yang berada di al-lisan. Apa itu? Wasatul? Wasatul? Hal. Wasatul lisan. Apa artinya wasatul lisan, Ghufron? Apa Wasatul artinya? lisan. Apa artinya wasatul lisan? Tengah lidah. Tengah lidah. Aminah, Aminah, di tengah lidah itu ada berapa huruf ya? Makhraj yang ada di tengah lidah ada 3 huruf. Apa itu yang pertama? Jim. Huruf yang pertama jim. Huruf yang kedua apa? Shin. Shin. Huruf yang ketiga? Ya. Ahsan, Masya Allah. Abdul Hafidh, kalau huruf jim itu dia menempel tidak tengah lidahnya di langit-langit, Abdul Hafidh? Menempel, ahsan. Muhammad Abdillah, kalau huruf shin itu tengah lidahnya menempel tidak? Tidak. Tidak.
Muhammad Abdillah, Masya Allah, iya tidak, betul sekali, Masya Allah ya. Jadi kita sudah belajar ya makhraj yang ketiga yang berada di alisan. Ya, karena yang pertama itu adanya di aqsal lisan atau di pangkal tenggorokan. Nah, di pangkal tenggorokan itu ada dua tempat. Yang pertama tempatnya huruf qaf, pangkal lidah ya bertemu dengan langit-langit yang lunak. Kemudian huruf kaf, makhraj yang kedua, pangkal lidah maju sedikit setelah huruf qaf, yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Adapun tempat keluar huruf yang ketiga yang berada di alisan, yaitu sudah berada di wasatul lisan, ada di tengah lidah. Nah, di tengah lidah itu hanya ada 3 huruf. Yang pertama adalah huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Ketiga huruf ini teman-teman semua keluarnya di tengah lidah. Jadi semua huruf ini jim, shin, ya, semua kita harus membacanya di tengah lidah. Nah, bagaimana cara membacanya? Sangat gampang sekali. Kita juga sudah praktek tadi ya untuk cara membacanya. Nah, yang harus teman-teman catat adalah huruf-huruf yang ada di tengah lidah ini itu ada satu huruf yang menempel tengah lidahnya ya, yaitu huruf jim. Adapun huruf shin dan huruf ya itu tengah lidahnya hanya terangkat ke langit-langit saja tapi tidak menempel. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya Pak, silahkan. besok Bazum. Besok Iya, Bazum iya, jam insya Allah 8. besok. Insya Allah besok kita zoomnya jam setengah 11. Boleh teman-teman setengah 11 ya? Boleh. Boleh, iya. Oh, Aziza sudah ada, Aziza. Aziza, bagaimana kabarnya Aziza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Aziza, kita langsung praktek ya Aziza ya. Huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Yaitu berada di tengah lidah. Tadi Ustaz sudah jelaskan ya. Baik Aziza, dengarkan Ustadz, kemudian praktek ya. Ikuti Ustadz. Ja, ja, ja. Silahkan. Ja, ja, ja. Baik, lebih ditekan lagi karena kalau huruf jim tengah lidah kita itu menempel di langit-langit. Ya, jadi jangan sampai ada berbunyi c, ca. Jadi harus ja, ja, ja. Coba. Ja, ja, ja. Ahsan. Ji, ji, ji. Ji, ji, ji. Ju, ju, ju. Ju, ju, ju. Ahsan. Sekarang yang sukun. Aj. Aj. Ahsan. Sya, sya, sya. Sha, sha, sha. Ahsan. Shi, shi, shi. Shi, shi, shi. Ahsan, Masya Allah. Shu, shu, shu. Shu, shu, shu. Ash. Coba. Ash. Ahsan, bagus. Sekarang huruf ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Belum terangkat lidahnya ke atas ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Itu sudah terangkat. Jadi ketahuan. Kalau nggak terangkat cuma begini. Ya, ya, ya. Harusnya. Ya, ya, ya. Sekali lagi. Yi, yi, yi. Huruf yang masih yang fathah. Ya, ya, ya.
Ya, ya, ya. Baik. Yi. Yi, yi, yi. Yu. Yu, yu, yu. Ai. Ai. Ahsan. Jajiju. Jajiju. Shashishu. Shashishu. Yayiyu. Yani. Jashiyu. Jashiyu. Masya Allah, bagus Aziza, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, bacaannya apa namanya, huruf-huruf yang sudah diperbaiki sama Ustadz itu usahakan diingat-ingat dan selalu ketika mengaji, apakah sama guru-guru di sekolah atau sama abi umi ayah bunda di rumah, maka harus diingat terus bahwa oh huruf jim ini ternyata keluarnya ada di tengah lidah ya. Oh, huruf shin ini ternyata di tengah lidah ya, tapi nggak menempel. Oh, huruf ya ini ternyata di tengah lidah juga ya, nggak menempel. Yang menempel hanya huruf jim. Itu harus diingat-ingat supaya pengucapan huruf-huruf hijaiyah atau pengucapan Al-Quran kita itu bisa lebih lebih baik lagi ya, teman-teman semuanya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan yang mau bertanya. Nggak ada yang mau bertanya lagi? Baik, alhamdulillah kalau begitu sudah tidak ada lagi yang bertanya. Pembelajaran kita di sore hari ini kita cukupkan dulu dengan materi makhraj yang ketiga yaitu al-lisan. Nah, di al-lisan kita juga sudah mempelajari makhraj yang ketiga. Yang pertama itu ada huruf qaf yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Kemudian makhraj yang kedua yang ada di al-lisan yaitu tempatnya huruf kaf, tepatnya pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Kemudian makhraj atau tempat yang ketiga di al-lisan ada di wasatul lisan. Nah, di wasatul lisan ini teman-teman ada berapa huruf tadi ya? Ada berapa huruf tadi di al-lisan? Ada 3, Masya Allah, betul sekali. Ada yang bisa sebutkan sama-sama? Coba, di al-lisan ada berapa huruf sebelum kita tutup? 3. Shin. Huruf. Ya. Yang pertama huruf jim. Apa yang kedua? Shin. Betul, Masya Allah, huruf shin. Yang ketiga? Ya. Huruf ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga tetap semangat untuk belajar mengajinya agar kita menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti Al-Quran ini teman-teman pada hari kiamat akan menolong orang-orang yang terus belajar membaca Al-Quran, terus akan menolong orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menjadi Al-Quran itu sebagai sahabatnya. Jadi jangan sampai ya keseharian kita atau pada penghujung Ramadan ini teman-teman, kemudian ternyata kita lebih banyak berinteraksi atau bersama dengan apa? Lebih banyak bersama dengan HP. Nah, kalau begini berarti tidak baik. Ya, harusnya ketika kita berada di bulan Ramadan, ya, kebersamaan kita itu harus lebih banyak dengan apa teman-teman? Dengan HP atau dengan Al-Qur'an? Al-Quran. Dengan Al-Qur'an, Masya Allah, betul sekali. Jadi pada bulan Ramadan ini, ya, kita ya apa namanya? Pada bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak bersama dengan Al-Quran daripada kebersamaan kita dengan HP.
Jangan sampai bangun tidur, ih mana HP tadi itu ya? Baru sudah mau nonton yang tidak bagus atau main-main games. Berarti waktunya akan sia-sia ya. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini ada satu malam yang kalau teman-teman itu beribadah akan lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tahu? Malam Malam apa? Lailatul Qadar. Masya Allah betul sekali, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu Qadar. malam kemuliaan. Nah, kalau teman-teman pada malam Lailatul Qadar itu baca satu ayat saja, contoh seperti Alif Lam Mim, maka seakan-akan kita membaca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim selama 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan. Berapa tahun itu? 83 tahun. Tapi kalau seandainya pada malam Lailatul Qadar teman-teman lagi main HP, lagi main games, berarti teman-teman tercatat lagi main HP sebanyak 1000 bulan. Waduh, berarti sia-sia dong. Ya, sia-sia, nggak dapat pahala, nanti nggak masuk surga. Nah, toh, teman-teman, coba angkat tangan. Siapa yang mau masuk ke sumur? Ke sumur, ke surga? Nah, siapa yang mau masuk ke surga? Semuanya masuk surga ya. Jadi kalau teman-teman semua masuk ke dalam surga, ya, salah satu amalan atau ibadah yang harus dijaga sejak kecil adalah harus bersama terus dengan Al-Qur'an. Baik, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita membaca doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita doa dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Sampai jumpa lagi ya. Insya Allah besok kita bertemu lagi ya. Ya. Ada Ustaz.